Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Semoga kita masih diberi kekuatan, kesempatan, dan kesehatan sehingga dapat mengikuti pertemuan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan hari ini saya Bapak Haryanto, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Gerungdung, akan memaparkan pembelajaran hari ini mengenai surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, mengenai definisi apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat atau instansi atau sebuah lembaga tertentu yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan itu. Mungkin jadi tenaga atau karyawan misalnya. Berikutnya, sifat dari surat lamaran pekerjaan. Bisa pribadi, bisa formal. Yang pribadi, karena surat tersebut dibuat oleh seseorang, dibuat sendiri. Secara formal, karena menggunakan bahasa resmi. Berikutnya, mengenai tujuan untuk melamar pekerjaan menjadi seorang karyawan atau seorang tenaga ataupun jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Iklan ini bisa jadi dari media massa atau media cetak. Berikutnya, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup atau daftar riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Sedangkan model yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Dalam cara ini, daftar riwayat hidup merupakan sekedar sebuah lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Berikutnya adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Dalam hal ini dibagi tiga. Yang pertama itu tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan. Yang pertama yaitu tesis. Apa itu tesis? Bahwa tesis itu merupakan bagian surat yang diawali dengan pernyataan umum. Itu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka, dan biodata. Berikutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini, dulu lihat slide-nya ya. Ini argumentasi, penegasan dulu ya. Penegasan dulu.
Ini slide-nya lagi gangguan. Berikutnya adalah penegasan. Bahwa penegasan ini bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup, seperti harapan pelamar, salam penutup, nama dan tanda tangan. Biasanya masih ada juga setelah itu, yaitu ya, diberi tembusan. Ini sesuai dengan instansi atau lembaga, ya, lembaga tertentu. Biasanya ada yang minta, ya, ada juga yang tidak, tergantung pada instansi itu sendiri. Berikutnya adalah argumentasi bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, kurikulum vitae, dan keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Ini posisinya sebetulnya ya di sebelum penegasan tadi, ya. Jadi ini dari urutannya yang kedua. Lalu setelah itu penegasan. Sedangkan yang terakhir yaitu fungsi. Apa itu fungsi surat lamaran pekerjaan? Bagian yang satu ini merupakan bagian penting. Apa sebenarnya fungsi surat lamaran pekerjaan? Fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja, berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Apa saja bagian-bagiannya sebagai alat komunikasi? Sebagai surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran pekerjaan, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir di sana ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Kalau memang dia pernah bekerja sebelumnya, silakan boleh dilampirkan juga. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, ya. Jadi disesuaikan saja. Berikutnya sebagai bahan pertimbangan, dengan hadirnya sebuah surat lamaran pekerjaan dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat, ya, atau mungkin menolak. Tapi kita sebagai seorang pelamar ingin pastinya itu untuk diterima. Itu untuk mengisi pekerjaan yang kosong di instansi atau lembaga itu. Berikutnya sebagai tanda tertulis. Itu maksudnya surat lamaran pekerjaan sebagai tanda tertulis atau resmi bahwa kita melakukan pengajuan permohonan pekerjaan. Dengan hadirnya surat lamaran kerja, berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Dikatakan juga resmi karena ditujukan pada instansi atau lembaga tertentu. Walaupun itu adalah dari seseorang yang sifatnya pribadi, tetap dikatakan resmi karena ada syarat-syarat tertentu. Demikian ya, sementara pertemuan hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan untuk berikutnya. Tugas nanti akan menyusul. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aris yang telah memberikan tambahan ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat dan Allah selalu meridhoi. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.